على محمد صلى الله عليه وسلم. Ibu, saya membaca sebuah penelitian di Amerika, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam jurnalnya. Ternyata masalah di Amerika, banyaknya percekcokan dalam rumah tangga itu ternyata disebabkan karena intonasi dan nada. Karena nadanya sudah naik, responnya naik juga. Sehingga akhirnya salah satu di antara seni keterampilan tingkat tinggi ketika seorang wanita menyampaikan sesuatu kepada sang suami, Masya Allah ya, sebelum jurnal Amerika ini dibuat, para ulama itu sudah mengatakan dalam surat Al-Ahzab 32, perempuan itu kalau menggunakan suara intonasi rendah itu pasti lebih nyampe kepada sang suami daripada kita memaksa keluar dari fitrah keindahan kita, pakai suara tinggi. Suara tinggi itu fitrahnya laki-laki, Bu. Makanya kenapa laki-laki ketika mendapatkan suara yang tinggi, responnya itu kayak laki-laki kepada laki-laki. Kenapa? Karena dia merespon suara tinggi. Dan kita harus paham, Bu, bukan petir yang menumbuhkan tanaman, tapi tetesan air hujan yang tenang yang menumbuhkan tanaman. Kalau ibu kayak petir jedar-jedar, tidak tumbuh itu dalam rumah. Dan kita ini kalau sudah ngingetin perempuan, kalau sudah ngomong keras gitu, akhirnya apa? Setiap laki-laki ketika mendapati seorang wanita sudah keluar dari koridornya, itu yang tidak akan pernah bisa menumbuhkan hati. Maaf ya Ibu. Makanya kenapa kalau kita bertengkar, kenapa kok manusia itu kalau bertengkar suaranya kok keras, Bu? Karena hatinya lagi jauh. Ya atau tidak? Ada nggak orang yang bertengkar? Mas gimana sih Mas? Nggak apa-apa Masya Allah. Nggak ada. Kalau bertengkar tuh suaranya langsung tinggi, Bu. Kenapa? Orang bertengkar itu suaranya tinggi karena hatinya lagi jauh. Ketika hatinya lagi jauh, dia naikkan volumenya, Bu. Padahal semakin dinaikkan volumenya, semakin gak nyampe. Karena bukan halilintar yang menumbuhkan tumbuhan, tetapi hujan yang tenang menumbuhkan tanah. Makanya akhirnya orang itu kadang-kadang kalau bertengkar rumah tangga, keras gitu, suaminya atau istrinya ngomong, apa kamu ngomong? Coba ulangi lagi. Ngomong udah keras, suruh ulangi lagi. Padahal 5 rumah itu sudah kedengaran, itu lagi bertengkar itu. Karena apa? Ternyata sebelum jurnal yang saya baca dari Amerika itu dibuat, ternyata para ulama itu di dalam tafsir sudah menyampaikan fitrahnya perempuan itu pakai nada-nada rendah. Dan pemilihan diksinya itu diksi-diksi sederhana aja. Nggak usah ditambahi. Gimana? Sih-nya nggak usah. Sih-nya nggak usah. Masya Allah ya. Ternyata Ibu, para ulama kita itu psikolog hebat. Cuma kita yang nggak kenal. Kita yang nggak mau membaca setiap tafsir dengan jujur. Makanya akhirnya disitulah kata para ulama yang keempat, poin yang keempat itu apa? Ketika menyampaikan kalimat demi kalimat, pastikan bahwasanya ketika menyampaikan kalimat itu tetap pakai nada dan intonasi yang rendah. Walaupun gejolak hatinya itu menderu-deru di dalam dadanya. Tapi tetap keluarnya itu intonasi rendah. Gimana kalau masalah kayak gini kita tidak selesaikan? Coba Bu ngomong kayak gitu. Biasanya apa suami? Ya duduk dulu. Ayo duduk dulu yuk kita ngobrol. Coba kalau dirubah. Ini gimana sih Bibi? Ini ada. Masya Allah ya. Makanya akhirnya ketika di sini disampaikan bahwasannya di dalam surat Al-Ahzab 32, maka disampaikan fala takhda'na bil qaul. Jangan kamu merendahkan suaramu. Kenapa? Suara perempuan itu basicnya memang rendah. Makanya karena jarangnya perempuan hari ini ngomong rendah di depan suaminya, makanya banyak suami itu kalau tiba-tiba istrinya ngomong rendah itu suaminya curiga. Tumben lembut banget ini, mau minta apa setelah ini? Padahal itu intonasi rendah itu sangat menentukan. Ibu nanti kalau tidak percaya, ketika jadi di Google, jurnal Amerika tentang problematika rumah tangga. Di situ dibahas apa? Intonasi suara itu paling banyak menyebabkan pertengkaran di Amerika. Dan ternyata orang Amerika itu membutuhkan 1400 tahun untuk tahu masalah ini. Padahal di dalam surat Al-Ahzab itu sudah disampaikan oleh Allah. Makanya akhirnya ibu, kalau ibu keluar dari fitrahnya, ibu itu tidak punya senjata. Akhirnya apa? Laki-laki merespon dengan tegas. Ujungnya apa?
perempuan dan wanitanya nangis. Kamu kasar, Mas. Bukan kasar. Kamu menarik halilintar untuk datang. Tapi kalau kita dengan suara lembut, kok suami kita masih marah, ya berarti suaminya ada masalah. Maka di situ akhirnya intonasi rendah itu sangat menentukan hasil. Ya, makanya Masya Allah, itulah yang kita jumpai bahwasanya pembicaraan secara baik-baik itu menciptakan sebuah keberkahan dalam setiap urusan. Makanya akhirnya Syekh Abdul Karim itu ngomong, Bu Asyadili, itu yang tadi saya sampaikan, yang saya tanya Ibu kenal, Ibu kan nggak kenal. Itu beliau ulama itu mengatakan begini kaedahnya, Bu. Ada kaedah bagusnya. Mari kita sama-sama nanti realisasikan. Jangan pernah ada suara tinggi di rumah kecuali satu. Ketika rumah mau kebakaran. Memang betul. Itu yang dikasih beliau. Saya ketika membaca tuh Masya Allah gitu. Saya tuh kalau semakin baca kitab tuh semakin jatuh cinta sama ulama. Kenapa? Ulama itu paham fikih, paham psikologi, paham kejiwaan. Loh, sampai ketika kita ngamalin itu, kalau betul-betul kita kerjakan, nyaman. Jangan ada suara tinggi kecuali satu. Kebakaran. Sudah, selain kebakaran tidak boleh ada suara tinggi. Maka itu yang menjadikan kita belajar dalam surat Al-Ahzab 32. Jangan dibalik. Kalau ngomong sama laki-laki lain, lembut luar biasa. Tapi sama suami kita, apa sih mas gitu, pakai suara alto, jangan. Maka itu yang akan menyebabkan tidak sampainya kepada nasihat yang kita sampaikan kepada sang suami terkasih dan tercinta. Itu yang keempat. Apa yang kelima? Yang keenam, yang ketujuh, udah 2 jam ternyata tidak kerasa. Setengah 10, setengah 11, setengah 12. Dan kita baru membahas 4. Tidak apa-apa. Memang materi itu yang penting bukan banyaknya, tetapi adalah berkahnya. Biasanya kalau kita mempelajari materi langsung banyak, biasanya hilangnya juga langsung banyak. Ya, tapi yang parah itu kalau materinya sedikit dipelajari, hilangnya banyak. Nah itu yang bahaya. Setidaknya ada 4 perkara yang kita kaji sesuai dengan arahan para ulama salafus salih. Apa saja, Bu? Tadi yang pertama, 1, ketika mengingatkan itu memastikan bahwasanya hidayah itu selalu menjadi miliknya Allah semata. Yang kedua, mendoakan. Karena mendoakan itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang pasangan. Yang ketiga, memastikan bahwasanya dalam kondisi tenang, sudah makan, sudah tidur, dan jangan pernah mengingatkan suami di depan seorang anak. Dan jangan terlalu sering ketika menyampaikan sebuah nasihat. Terus-terusan nasihat itu lama-lama akhirnya suami kita tidak mendapatkan ketenangan. Makanya setiap dia pulang ke rumah itu yang tergambar, wah halilintar, menyambar-nyambar. Dan yang keempat, Masya Allah, yang keempat adalah ketika kita menyampaikan nasihat kepada sang suami, pastikan bahwasanya jangan pakai suara-suara tinggi, tetapi pakailah suara-suara rendah. Mari Ibu kerjakan semata-mata karena Ibu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbuat baik kepada suami. Kalau hanya menunggu kebaikan suami, Ibu pasti kecewa. Tapi kalau Ibu berbuat baik kepada suami semata-mata karena Ibu tahu bahwasanya Allah yang memerintahkan Ibu, maka itulah yang akan memberikan ketenangan. Saya yakin insya Allah semoga Ibu adalah wanita yang mudah mendapatkan rezeki, mendapatkan keridhaan dari suaminya. Simple Ibu. Saya ingatkan Ibu. Ibu ngaji panjang kemana-mana, sering kemana-mana. Tapi ketika Ibu meninggal dunia, sang suami kita belum ridho. Seakan-akan ngaji kita itu kayak menguap. Tapi ketika Ibu ngaji, lalu Ibu meninggal dunia, lalu sang suami berkata, saya ridho dia jadi istri saya. 8 pintu surga mengukir nama Ibu indah dan menunggu Ibu untuk datang melewatinya. Mari kita tahu betul bahwasanya goals kita seorang wanita itu bukan macam-macam. Goalsnya seorang wanita adalah mendapatkan keridhaan dari suami. Selama suaminya tidak berzina, selama suaminya tidak minum khamar, tidak minum alkohol, tidak berdusta beratus-ratus kali, selama dia masih berada dalam koridor yang baik, walaupun terkadang dia masih melakukan kesalahan, maka bersabarlah.
Karena memang sesungguhnya pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Semoga anak-anak kita akan mengenang kita sebagai orang tua yang dikenang oleh anak-anak kita dengan kebaikan. Saya kenal mama, saya kenal papa, orang tua paling harmonis yang pernah saya kenal dalam kehidupan. Dan semoga kita tidak memberikan pertengkaran sekalipun di depan anak kita. Karena sesungguhnya, kata para ulama, tidak ada perkara yang paling buruk yang susah dihapus dalam diri seorang anak, kecuali ketika seorang anak melihat pertengkaran bapak dan ibunya. Itulah yang menjadikan kita semakin paham. Mendoakan suami dan istri kita jauh lebih prioritas dan lebih didahulukan daripada mendoakan anak. Anak akan menemukan jati dirinya, anak akan menemukan alur takdirnya masing-masing, dan kita pun akan menemukan alur takdirnya kita bersama dengan pasangan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Semoga anak-anak kita terjaga dari segala macam fitnah kehidupan ini di dunia dan di akhirat insya Allah.